Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Rara di Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jangan lupa siapkan alat tulisnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Pernahkah kalian membaca fabel sebelumnya? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fubulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, atau bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel tersebut berkaitan erat dengan pesan-pesan moral. Cerita fabel contohnya seperti dongeng, gagak, meniru elang. Kemudian ada lagi kisah kancil dan buaya, ada lagi persahabatan monyet dan kelinci. Masih banyak lagi cerita fabel yang tentunya pasti kalian pernah membaca atau menontonnya di televisi. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat yang jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat serta melakukan perbuatan terpuji. Ada juga yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Cerita fabel tidak hanya ditunjukkan kepada anak-anak saja, tetapi juga kepada orang dewasa. Setelah membaca dan memahami teks cerita fabel, kita dapat belajar pada karakter-karakter binatang tersebut. Selain menggunakan tokoh binatang, fabel juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tokoh utamanya binatang. Yang kedua, alur ceritanya sederhana karena kebanyakan pembacanya adalah anak-anak. Yang ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat. Keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Yang kelima, gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Yang demikian adalah ciri-ciri teks cerita fabel. Nah, di dalam cerita fabel juga ada beberapa jenis tokoh yang diperankan dalam cerita tersebut. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang mendukung cerita. Biasanya memiliki nilai-nilai karakter yang baik. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang cerita. Biasanya memiliki nilai-nilai atau karakter yang jahat. Yang ketiga adalah tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Dapat dipahami ya? Sampai di sini materi hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe dan sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.